Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di Perpustakaan SMA Negeri 11 Batam dalam kegiatan berbagi praktik baik diseminasi budaya positif. Yang terhormat kepada kepala sekolah atau yang mewakili yang Yasri sebagai wakil sarana dan rekan majelis guru SMA Negeri 11 Batam. Baik, adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan. Marilah kita baca bismillah untuk memulai kegiatan kita pada hari ini. Baik, yang kedua yaitu lagu Indonesia Raya yang akan diikuti oleh mainan pada generasi. Hari ini diharapkan untuk berdiri. Tadi kita silakan berdiri. Saya kita masuk ke acara selanjutnya. Doa yang akan diikuti oleh Kuya Didia sebagai Sobat Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah SWT. Semoga rekan kita, Bu Naila, Jati dan Bu Suyanti disertakan dalam hidupnya dan semoga lulus dapat menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Batam atau yang mewakili Yasri selaku wakil sarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, hari Rabu, kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam pelaksanaan atau acara untuk mendukung teman kita dalam kegiatan guru bergerak. Nah, mudah-mudahan kedepannya apapun yang program yang dilaksanakan dan dilakukan ada manfaatnya untuk penggerak, untuk kita semua dan untuk anak didik kita ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama, mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita tularkan kepada kita semua. Walaupun 2 orang dari sekolah kita yang maju, mudah-mudahan kedepannya bisa Bu Nana atau bisa Bu Mena dan bisa guru-guru semuanya mengikuti jejak-jejak teman kita. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu paparan materi budaya positif oleh Naila Izati. Ada penjelasan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dan berbagi sharing ilmu. Kemudian tak lupa juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun kegiatan diseminasi aksi nyata modul 14 tentang budaya positif, sebenarnya ini memang tugas dari kami sebagai calon guru penggerak. Namun di balik tugas itu kami diminta, sebagian dari tugas itu adalah membagikan ilmu yang kami dapatkan kepada rekan-rekan guru.
Jadi di sini bukan berarti kami lebih dari Bapak Ibu, tidak. Jadi kami memang diperintahkan untuk membagikan apa yang kami tahu. Jadi di sini kita harus bekerja sama, tidak mungkin hanya kami berdua untuk menerapkan di sekolah ini. Maka perlunya di sini kita kolaborasi bekerja sama. Nah kemudian kita mengubah mindset kita Bapak. Selama ini mungkin kita tidak salah sebenarnya, karena kita diturunkan dan kita diberikan contoh dari guru-guru kita dulu. Bagaimana kita dididik, nah begitulah juga kita mendidik. Tapi sekarang zamannya tidak lagi seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat dengan anak-anak sekarang banyak gurunya, salah satunya adalah digital, ya. Kita makin kesulitan untuk melakukan pendekatan kepada anak-anak. Itu tidak bisa lagi cara lama yang kita pakai Bapak. Kita harus bisa merubah paradigma pembelajaran yang baru sesuai dengan zamannya, seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi kita ini mengajar mengikuti kodrat anak, bukan mengikuti kodrat kita. Kita membekali anak untuk bukan yang sekarang, tapi untuk masa depan mereka yang 10-20 tahun ke depan. Jadi bukan untuk pada saat ini. Nah di sini budaya positif nanti akan kami paparkan. Ya jadi apa saja. Jadi yang pertama sebelum kita mulai kita lihat dulu SPP-nya. Nah nanti Bapak Ibu boleh berkomentar. Sah saja siapapun yang bisa berkomentar apa makna dari ini. Mungkin Bapak Ibu bisa memberi komentar dengan itu tadi. Silakan, ada yang berkomentar? Oke, silakan Bu Insan. Itu ya videonya. Oke, silakan. Apa saja? Silakan. Baik, dari video tadi terlihat bahwa kalau secara pandangan kita itu lucu gitu, tapi namun kenyataannya tidak seperti itu. Bapak dan sebenarnya sedang berolahraga, gitu kan. Memang tidak sengaja memegang mobilnya olahraga, gitu kan. Namun ada yang baru datang melihat bahwa mungkin Bapak itu kesusahan untuk mendorong mobil, makanya dibantu untuk mendorongkan. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Kita sangat berkomentar. Oke, ada lagi nggak kira-kira teman-teman yang ingin menyampaikan? Terima kasih. Kalau menurut saya dari video yang baru kita tonton, di situ kita lihat maksud baik dari yang lagi bawa mobil gitu kan, tapi dia mempunyai pikirnya sempit, maksudnya dia tidak berpikir panjang gitu. Tapi sama dengan Insan, dia mikirnya seperti itu, padahal maksudnya bukan seperti itu gitu. Jadi dia karena pikirannya ya udah kita tolong itu, sebenarnya bukan itu maksudnya gitu kan. Jadi karena dia tidak memikirkan terlalu jauh, pikirannya yang maksudnya oh itu mau pertolongan langsung ditolong gitu. Tapi maksudnya sebenarnya bukan seperti itu gitu. Tapi paling tidak niat baiknya itu rupanya disalahartikan. Terima kasih untuk Oke, satu lagi mungkin. Jadi inti dari video ini adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi si mobil tadi dalam dia sudah memberikan bantuan, tetapi ternyata bantuan itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, apa dampak dari ketika dia memberikan bantuan tidak sesuai kebutuhan? Nah, itulah tadi rugi kan? Mobil sebagus itu bisa masuk ke jurang, kan bagus dipakai gitu kan? Nah, seperti itulah gambaran kira-kira dari video ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke selanjutnya. Ini tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Di sini maksudnya itu kita mengajarkan berdasar kodrat. Ini setiap manusia itu memiliki kodratnya. Contoh, misalkan kita saja Bapak Ibu, Pak Ijo biologi, lalu sana Pak Ijo dipaksakan
untuk mengajarkan matematika itu bukan kuotanya Pak itu, bukan kapasitasnya, betul kan? Jadi tidak akan sanggup untuk mengajarkan matematika karena bukan itu Pak. Pak Sofian agama, kodratnya dia sebagai guru agama. Ya, akan mungkin akan menolak ketika disuruh mengajarkan mungkin apa nih di sini olahraga, olahraga, ya. Maka anak-anak pun juga memiliki kodrat Bapak Ibu. Itu yang perlu kita sadari. Si A, jadi si A ini dia pintarnya di hitungan, si B ini dia pintarnya di sini. Nah itu yang wajib kita tahu. Anak ini minatnya kemana? Jangan kita paksakan. Nah setelah saya mengikuti CGP ini saya baru tahu benar sesuai dengan pengalaman saya selama ini saya memaksakan anak supaya matematika. Ternyata itu bukan kodratnya. Maka anak jadi stres, takut. Nah kemudian untuk mencapai keselamatan kebahagiaan, artinya kebahagiaan dan keselamatan itu di Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu merasa bahagia ketika dia belajar. Jadi bisa dilihat dari anak-anak itu tidak tertekan ketika mereka belajar. Kemudian keselamatan, artinya keselamatan itu dalam arti ini. Ya dia nanti masa depan dia karena ilmu yang sudah dia dapat, maka keselamatan dalam hidup dia itu insya Allah akan kita dapatkan. Ya, kemudian lanjut budaya positif. Budaya positif ini adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, budaya positif ini budaya yang memang timbul dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi kita ini selama ini peraturan tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sebenarnya itu bukan. Jadi kita balikkan ke anak-anak. Menurut kamu, apakah tindakan kamu sudah benar belum? Belum Bu. Nah terus kalau kamu sudah benar, apa yang harus kamu lakukan? Nah dia kembalikan ke dia. Jadi kita merangsang anak itu, budaya itu bermuncul dari diri dia sendiri, bukan dari hukuman, bukan dari konsekuensi. Gitu. Kamu udah melanggar ini, kamu itu sebenarnya dari itu. Karena apa? Nanti kita akan paparkan. Kenapa hukuman itu efeknya seperti apa? Selama ini efek anak yang dihukum itu tidak akan mengaruh banyak kepada karakternya. Dia cuma sekedar takut dihukum, besok pulangnya lagi. Begitu juga ya. Maka budaya positif di sini, positif artinya memang dari motivasi intrinsik, artinya dari dalam diri dia yang membuka. Itu yang harus kita tanamkan anak supaya berbudaya positif. Kemudian pembelajaran berpihak pada murid itu seperti apa sih sebenarnya? Nah di sini saya gambarkan interaktif. Jadi anak itu memang interaktif. Dia tidak malu, tidak takut dalam belajar dan dia bisa dengan leluasa mengeluarkan apa ide-idenya, kreatif, inspiratif, menyenangkan, kemudian menantang bagi anak-anak itu. Ini gimana ya Bu? Seolah-olah itu memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, kemudian memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Nah, sebagaimana kita mendidik anak kita di rumah Bapak Ibu, kan beda kita mendidik anak kandung kita dengan anak di sekolah. Kalau anak kita mau apa, itu anak berbagai macam cara kita mau butuh, ayo anak kita belajar kita pakai ini ya, kita pendidikan ini ya, kan seperti itu kan. Nah, itulah selayaknya kita dengan siswa itu begitu juga. Jadi sehingga kita anak-anak itu merasa nyaman, anak itu merasa diperhatikan dan benar-benar memang pembelajaran yang menyenangkan. Tidak ada buka-bukaan perut aku dari itu saya sendiri Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Kalau saya itu memang saya akui. Ketika saya masuk perut semua kening, ya kan, tidur pun tak bisa. Oke, nah di sini konsep utama dari budaya positif yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Tadi sedikit sudah saya singgung. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah nanti ini kita akan bagi dua sesi. Sesi pertama mungkin 1 sampai 4 saya akan pandu, nanti 5 sampai 7 dan prakteknya nanti dipandu oleh Bu SPRT. Nah kemudian perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka mandiri dan bertanggung jawab.
maka kita harus membangunkan dulu lingkungan kita. Nah, bagaimana lingkungan kita itu aura positifnya dulu yang muncul. Atau misalkan anak-anak hilangkan dulu rasa takut mereka itu. Bagaimana kita melibatkan bersama-sama kita dulu. Sehingga anak-anak di sekolah itu aura positif yang pergi ke sekolah itu, jadi tidak merasa takut, tidak merasa apa. Jadi auranya. Kemudian kurikulum merdeka adalah paradigma baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Di sini yang saya bilang tadi kodrat zaman. Jadi anak-anak itu akan berkembang sesuai zamannya. Nah, kita persiapkan anak-anak kita untuk abad ke-21 nanti, bukan untuk yang sekarang. Jadi kita ini adalah produk dari kurikulum zaman kita dulu. Apa kurikulum 94 ya? Waktu SD SMP ya. Kemudian apa? CBSA ya bukan? Nah inilah produk dari kurikulum yang lama, inilah kita ini. Nah maka ketika kita jadi guru ini, produk nanti yang akan di tahun abad 21 nanti, tahun 20 tahun ke depan, nah itulah hasil kita, didikan kita. Mungkin kalau kita tanding sama anak-anak kita kalah dengan teknologi, maka kita harus belajar juga dengan teknologi. Karena memang mereka ada zaman mereka, ini IT ini ada zaman mereka. Dan tidak bisa kita untuk melawan kepada zaman. Kita harus mengikuti, dia bisa kita lawan. Jadi kreatif kritis itu untuk membantu mereka ketika mereka nanti di dunia kerja, dia bisa kritis, dia bisa tahu untuk keselamatan. Misalkan gini, suatu kondisi misal, kalau saya begini, maka saya akan mendapatkan sanksi. Kalau saya melakukan begini, maka ini akan saya dapat. Itu berpikir kritis, itu bisa membuat keselamatan untuk diri dia. Kalau saya melakukan ini, itu yang harus kita pancing daya berpikir kritis sama anak mulai dari sekarang. Walaupun dari hal yang kecil. Nah, kira-kira kalau kamu pakai bajunya seperti itu, kira-kira ya Bu, saya tahu sadar Bu, saya salah. Nah, itu kita sebenarnya memancing daya kritis dia. Terus kira-kira apa konsekuensinya jika kamu? Konsekuensinya Bu, peraturan ini. Nah, kamu sudah tahu peraturannya kan? Nah, silakan. Ya Bu. Berarti hukumannya apa? Hukumannya bersihkan WC. Oh ya, jadi gimana? Ya Bu, saya lakukan sekarang. Bukan kita bersihkan WC. Tidak. Anak yang memunculkan surat. Ya Bu, saya lihat. Jadi apa konsekuensinya? Bersihkan WC. Jadi ya Bu, saya lakukan sekarang. Itu. Jadi kurikulum merdeka itu bukan berarti disiplin merdeka loh. Maka untuk mendapatkan suatu suasana yang merdeka itu justru malah harus memiliki disiplin. Di sini kalau ada dari Ki Hajar itu mardika iku jarwanya, jawan ya, nora mulai pasing dan ingin juga kuat kuasa aman diri yang. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, di sini misalnya, mereka itu yang paling memerintah orang gampang. Oh, tunjuk kita. Tapi untuk memerintah diri sendiri, nah itu yang sangat sulit. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri yang belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Itu sudah pasti kalau disiplin itu pasti tujuannya untuk yang mulia. Oke, kemudian nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, dan jadi tidak ada terkecuali latar belakang apapun yang namanya nilai kebajikan itu sama. Kemudian menurut William Glasser itu mengumumkan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik itu yang dari dalam tadi akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, jadi di sini bagaimana menaikkan nilai-nilai kebajikan itu dengan motivasi tadi. Nah, kemudian di sini juga kita memiliki profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang ada di profil? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia ya. Berbhinneka global, kemudian gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Nah inilah sebenarnya tujuan dari profil pelajar Pancasila inilah tujuan untuk membekali anak untuk abad 21 ini. Ini yang harus kita bekalkan anak-anak, terutama memang keimanan.
Kemudian berbineka global itu artinya mereka berbaur dengan siapapun dari segala etnis, ras, suku, bangsa, tapi secara global. Ya, dia bisa menyatu secara global. Kemudian gotong royong, dia harus melihat, dia misalkan ada orang gotong royong, dia tidak perlu diperintah, dia turut serta. Ini terkadang anak-anak kita kalau sudah nengok itu cuek aja. Nah, itu yang sebenarnya tuh yang harus kita arahkan. Kemudian mandiri, anak-anak tuh tanpa kita bisa mandiri, dia belajar, kemudian dia punya inisiatif untuk mengulang kembali di rumah, dia bertanya, itu mandiri. Bernalar kritis segala sesuatu yang mungkin bertentangan dengan hati dia bisa berpikir yang positif sih. Kemudian kreatif mengembangkan ilmunya untuk yang lebih baik lagi. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu ya, kita sama-sama nih bagaimana nih anak-anak kita yang sedikit ini hanya 200 saja, gimana supaya walaupun di akademik mungkin ya kita legowo aja lah ya, di akademik kita gak terlalu berharap, tetapi yang harus kita tonjolkan mungkin budaya positifnya Bapak Ibu. Mungkin nanti bekerja sama antara kesiswaan, mungkin BK, Bunana, ini PR bagaimana anak-anak kita ini supaya punya budaya positif. Itu aja yang kita bekali. Nanti ilmu akan berjalan sendiri nanti Bapak Ibu. Ini aja PR kita, bagaimana kita bisa anak-anak kita seperti ini. Keimanan, kemudian berbineka global, dia bisa menyatu kemanapun, dimanapun, dengan siapapun. Kemudian dia punya gotong royong, membantu orang lain, bekerja sama dengan orang lain, berkolaborasi, dan mandiri. Mandiri itu dari inisiatif diri dia sendiri, bukan karena diperintah, bukan karena tugas, bukan karena yang lain-lain, dari diri dia sendiri. Kemudian bernalar diri, dia bisa beranalisis, dia bisa analisis apapun yang ada yang dia hadapi dia. Kemudian dia kreatif, apa yang ada dia tuangkan dalam karya, dia tuangkan dalam segala sesuatu yang lebih bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Nah, ini sebenarnya PR akademik kita singkirkan itu apa-apa Bapak Ibu. Nah, bagaimana sekolah kita ini, kalau sekolah nanti yang kami sampaikan di sini kita bisa terapkan di sekolah, anak-anak kita punya budaya positif semua, kan senang Bapak Ibu. Ya, walaupun kita enaknya di sini kita kalau berbudaya positif punya akhirat Bapak Ibu. Kalau kita mengajarkan anak dengan bekal mereka untuk masa depan, insya Allah yang kita ajarkan itu akan bermanfaat untuk kita nanti. Nah, kemudian kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini mungkin saya bertanya juga, kenapa anak kita itu melanggar? Kita harus cari tahu penyebab kenapa anak kita bisa melanggar. Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Maka kita harus mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, dan makan. Contoh, kenapa anak ini sedikit-sedikit tak masuk sakit Bu? Karena kesehatannya, kebutuhan dia untuk sehat itu tidak tercapai, maka dia melanggar. Nah, kemudian di rumah, mungkin masalah dia di rumah dengan orang tuanya, sehingga dia melanggar. Nah, makanya Bapak Ibu kita harus sadar kenapa anak melanggar itu, karena ada suatu penyebab kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Dan yakinlah kalau perbedaan antara dulu ini satu ikuti ya, saya dapatkan betul-betul. Ini Bapak Ibu, ini ada kalimat, segala tindakan itu ada tujuannya. Walaupun tindakan itu sama Bapak Ibu, setiap tindakan itu ada tujuan. Contoh, dia mencuri. Kenapa kamu mencuri? Tahu mencuri itu adalah salah. Karena saya butuh makan. Kalau saya tidak mencuri, saya tidak bisa makan. Nah, sekarang Bapak ini posisinya benar salah. Benar salah. Nah, artinya di sini kita harus sadari kenapa anak itu berbuat salah, karena setiap tindakan pasti ada tujuannya. Itu yang harus kita sadari. Setiap kesalahan anak yang berbuat ada alasan, ada tujuannya. Harus kita tanya tujuannya. Apa tujuan mengamalkan? Kita luruskan. Walaupun seperti itu, kira-kira perbuatan kamu benar nggak? Salah. Nah, itu mereka sadar, mereka tuh salah itu sadar. Tapi karena dia tujuan yang lebih besar dibandingkan ya pengetahuan dia tentang perbuatan salah dia, maka itu tadi ya Bapak Ibu ya, mungkin ini saya jujur demi Allah, saya terbuka strategi yang pertama tentang gaya jawab bahwa
pembelajaran itu sesuai dengan kodrat anak, baru saya sadar, oh iya ya, saya memaksakan anak belajar matematika sementara anak nggak pandai, anak nggak minatnya ke sana, apa yang mau saya paksakan? Nah sama seperti saya suruh belajar mungkin bahasa Inggris, kapok saya suruh belajar geografi, nyerah. Olahraga, aduh mak, SD aja sekolah aja saya tak mau disuruh olahraga, apalagi sekarang nih ya. Nah seperti itu, iya. Saya sadar, saya punya kodratnya, anak-anak punya kodrat sendiri juga. Dan zamannya kita berbeda, zaman kita belajar, zaman anak sekarang nggak bisa belajar manual sedikit kontekstual. Kita ngajari ceramah gini-gini, bosan anak, pakai anak tidur, maka kita harus pakai media, itu supaya anak tuh. Nah itu saya betul sadar, saya ternyata pembelajaran saya salah. Saya sudah pikir memberikan sama seperti video tadi. Saya memberikan bantuan itu, ini anak ini harus putar ini, nanti masa depannya bagaimana? Ini supaya nilainya bagus, supaya nilai itu nggak, itu urusan belakang sekarang nilai. Yang paling utama adalah budaya positif, kemudian topik saja. Itu yang penting, pembekalan nilai itu nomor sekian sekarang kalau berguru modern ini. Tidak harus dicapai satu tidak. Nah kemudian tadi saya sadar lagi, anak sering buat berkali lah sekolah, banyak kali anak yang bertingkahnya. Ternyata segala tindakan itu punya tujuan. Baru sadar tadi, walaupun tindakan itu sama, semua ada alasan kenapa dia melakukan. Dan alasan itu, yaitu menurut dia pada saat itu yang dibutuhkan. Pada saat itu, ketika dia mencuri maka itu pada saat itu saya tunggu itu. Kalau enggak itu saya nggak makan, saya mati. Jadi apa cara, tidak ada cara lain. Pada saat itu saya nggak berpikir apa-apa. Yang terpikir saya cuma mencuri. Nah, itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, makanya anak-anak kita berbuat salah. Nah, coba kita telah lagi anak-anak kita yang bermain cabut segala macam. Kita cari dulu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi sama si anak. Kenapa mereka itu? Nah kemudian kasih sayang dan rasa terima. Nah itu kita manusia ini kodratnya merasa ingin merasakan dapat kasih sayang. Tak yakin saya tidak seorang itu tidak memiliki, tidak ingin rasa kasih sayang. Tidak. Dan kemudian rasa diterima di suatu lingkungan wajar. Ya, kita merasa ingin diterima, kita merasa ingin spesial. Nah itu kebutuhan yang dasar manusia. Kebutuhan yang meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah ketika anak itu tidak mendapatkan kasih sayang, maka dia berontak, maka dia melakukan sesuatu tindakan yang salah. Ketika merasa dia tidak diterima dalam suatu lingkungan, disitulah dia akan berbuat salah Bapak. Nah, kira di sini dulu sebelum ini ada yang mau komentar? Menyimak dari materi yang tadi mengenai kebutuhan anak. Saya melihat di sini, saya menilai diri saya sendiri. Kayaknya kita seperti menepuk air pulang. Kita sendiri yang kena. Benar. Ini kita gimana? Banyak hak anak yang kita pilih sebenarnya. Nah, misalnya anak sekarang kita malah paksa dia. Akhirnya bagi kontak. Nah, bagaimana ke depannya peraturan ini kita sesuaikan dengan kerja pelajaran aja. Itu ya, saya ada aturan yang memang yang kita dari sekolah itu tadi, contoh misalkan rambut itu kan namanya kesepakatan Pak. Misalkan kita berdiri di dalam ruangan itu kesepakatan, menurut Bapak gimana, menurut Ibu gimana, kita semuanya punya andil dalam melakukan suatu kesepakatan. Ketika anak itu mengajukan pilihan, Bu, saya maunya bisa sekolah gondrong, tidak dari sekolah ininya kalian supaya apa begini. Jadi kan namanya kesepakatan. Anak sah saja memaksa, tapi kita tetap sepakat mana yang layak kita jadikan peraturan, mana yang tidak. Itu aja. Tetap kita saring Bapak Ibu. Kita selaku guru tetap menyaring. Jadi misalkan kita nanti yang pasti nanti kita tanya itu yang positif. Ayo kita keyakinan kelas kita yang positifnya apa? Ya Bu, maunya kita masuknya tepat waktu Bu. Oke. Terus apa lagi? Jangan tidur Bu, jangan tidur. Ya benar. Terus apa lagi? Tak boleh makan Bu. Oh tidak baca. Ya. Ini kita kumpulin ya anak-anak. Nanti kita buat peraturan, nah kalian kan membuat gitu kan.
Konsekuensinya apa? Ini ada suatu video yang menarik. Mungkin caranya mungkin saya kurang enak, tapi inti dari video ini kita lihat. Saya semalam jam 2 apa yang terjadi? Jawab dulu ya, karena misalnya itu aku ini waktu bebas ya. Karena saya sudah menghabiskan waktu untuk belajar ya. Aku butuh istirahat. Tapi nggak ya, saya sudah melakukan everything, sudah saya lakukan dari dulu. Apa alasannya saya tidak boleh yang bermain? Apa alasannya? Saya sudah apa masalahnya? Tapi dia nangis. Apakah bertanya apakah saya berdoa? Ya kan? Setiap saat saya harus belajar itu membuat. Hari anak-anak awal ini ada anak-anak ya. Nah ya, gimana ya videonya ya. Nah jadi Punya anak perempuan ya. jadi sama mewakili. Jadi intinya itulah. Jadi anak-anak itu dia butuh kebebasan, dia butuh kesenangan. Tapi kita kontrol setelah mereka sudah melakukan kewajiban, kita beri mereka kan kebutuhan juga. Ketika kebutuhan itu tidak tercapai oleh kami itu, maka itu tadi nanti kita akan menemui anak-anak yang berontak, anak-anak yang pemarah, situlah awalnya. Nah kemudian teori motivasi. Nah motivasi ini ada 3 yang mendasari kita motivasi. Yang pertama motivasi kita ini sih motivasi perilaku manusia ya. Yang pertama untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Itu biasanya motivasi kita. Misalkan kita ngajakan perangkat nih. Kenapa motivasi kita rata-rata supaya tidak menghindar dari teguran hukuman, gitu kan? Atau sanksi. Ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kan itu pertanyaan yang mendasar. Ya kalau saya tidak melakukan ya panggil pak sekolah itu boring. Enak ada yang keluar di sekolah. Saya TGP sekarang ini. Untuk yang kedua, motivasi kita adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Nah itu ada juga yang motivasi. Ya kan, untuk mendapatkan sesuatu gitu. Baik secara finansial ataupun penghargaan ya ataupun imbalan. Ada yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Saya mau jadi seperti apa? Misalnya saya mau menjadi seorang guru yang profesional, maka saya harus mengerjakan perangkat ini. Nah, seperti itu yang sebenarnya tujuannya, Bapak. Jadi motivasi bukan karena hukuman, bukan karena ingin dapat penghargaan, tapi kesadaran kita sebagai guru. Nah, idealnya yang ketiga kali apa ya? Jadi kita mengarah yang ketiga seharusnya, tapi pelan-pelan sama-sama kita berubah ya Pak ya. Nah kita coba berubah. Jadi yang benar mana Pak? 1, 2, 3. Yang benar aja. Yang benar 3. Sekarang posisi kita berada di nomor berapa? 3. Nomor 3. Alhamdulillah. Tergantung kondisi ya Pak ya. Kalau mau jadi apa tak gaji Pak? Kalau itu dah hak Pak, itu bukan karena imbalan. Nomor 2. Nah, nomor 2 itu ya karena imbalan itu kan itu udah hak. Kita sudah melakukan itu hak kita Pak. Saya tadi dikasih pas. Oke, ya jadi kita sadar dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini 3 motivasi ya Pak. Kalau dalam ilmu keikhlasan tak berlaku ya. Ikhlas itu yang ketiga Pak. Kalau dalam ilmu agamanya sebenarnya yang ketiga ikhlas itu. Melakukan sesuatu bukan karena yang lain. Ketiga. Cuma diarahkan ke agama ya ikhlas. Bapak ya.
Nah, kemudian di sini ada yang kontrol. Menurut Stephen Covey tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, tadi perubahan ya, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Kita harus ubah dulu perilaku kita yang kurang-kurang diubah. Namun kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Nah, jadi kita berpikir tentang manusia luar. Jadi tadi kalau kita berbicara tentang manusia berarti ada kebutuhan manusia, motivasi. Nah, itu adalah kita harus berpikir dulu dan kita lihat ya. Kemudian di sini dengan segala semua realitasnya. Jadi di sini, nah ini mungkin banyak makna yang dari kalimat ini mungkin saya kurang literasi juga edukasi ya. Mungkin sepengetahuan saya seperti itu karena ada kata kuncinya realita dunia manusia. Jadi dikait-kaitkan seperti itu manusia dengan segala kebutuhannya, kemudian untuk mengubah suatu dunia, kemudian secara realita, gitu, secara real, nyata. Nah kemudian nah di sini ada 3 ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti lebih dalam nanti dengan Mas Yandi, saya kasih dulu sedikit definisinya aja. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, selama ini kita sadar bahwa kita bukan memperbaiki kesalahan, tapi menyalahkan. Artinya memberi hukuman atas kesalahan, tapi tidak memperbaiki kesalahan. Nah, restitusi itu intinya memperbaiki kesalahan. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, bukan kita yang menawarkan kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, kemudian hukuman. Nah, hukuman ini yang sering kita lakukan di mana sifatnya tiba-tiba anak lari 5 biasanya kan, lari 5 kali lapangan. Nah, kemudian anak itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi anak itu tak tahu apa yang bakal hukuman. Jadi itu hukuman. Kalau misalnya anak tertib dia sudah tahu kalau saya melanggar tidak pakai bagian hukumannya ini. Kalau saya tidak melakukan ini hukumannya ini. Tapi ketika tiba-tiba itu sudah hukuman. Kemudian anak murid tidak dilibatkan dalam itu. Jadi kita yang mengasih. Kalau kita suruh bersihkan toilet, enggak. Hukuman anak boleh bersihkan. Ketika kita berpikir yang suruh anak lari, ya lari gitu. Jadi itu hukuman. Hukuman bersifat satu arah. Jadi kita yang menentukan, anak yang menerima. Kemudian murid hanya memberi hukuman, kemudian pihak guru memberikan hukuman. Hukuman berupa fisik bisa juga ya, dan murid disakiti. Boleh dengan perbuatan, boleh dengan kata-kata. Nah, kemudian konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan kemudian oleh murid dan guru untuk konsekuensi mengetahui sebelumnya ya. Dan murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensinya, tapi setidaknya mereka sudah paham, sudah disepakati. Kemudian, nah ini dihukum dengan penghargaan. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Penghargaan tidak efektif. Dihukum dengan penghargaan itu terkadang justru malah tidak efektif. Karena orang niatnya untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan juga merusak hubungan. Ketika saya dapat penghargaan, maka yang di sebelahnya akan sakit hati. Jadi hukum penghargaan itu akan menyakiti yang tidak mendapatkan penghargaan. Maka kita mengajar itu sebenarnya tidak boleh menghukum, tidak boleh memberi penghargaan sebenarnya. Karena ditakutkan yang lain menjadi bunuh diri. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Karena dia ketepatan itu mau buru-buru kan, mau cepat nih. Oh, jadi ujungnya tidak mau ketepatan. Karena dia diburu-buru untuk mendapatkan penghargaan tadi. Jadi dia tidak akurat, kualitasnya sudah pasti dia akan menurun. Kreativitasnya akan tidak secara alami akan keluar. Kemudian penghargaan itu menghukum. Nah, penghargaan itu menghukum artinya gini. Ketika saya mendapat penghargaan, ini tidak mendapat penghargaan, dia akan menghukum. Itu yang lebih menyakitkan. Ya, yang berarti yang benar itu adalah yang dapat penghargaan, yang tidak dapat penghargaan adalah orang yang terhukum. Maka penghargaan itu tidak dianjurkan untuk kita buat untuk anak-anak. Itu.
karena takutnya seperti itu. Tapi kalau sekali-sekali kalau saya ya, tapi bukan dari segi kalau menurut saya untuk menghargai hasil jeripaya anak boleh, tapi jangan jadi kebiasaan. Karena ada suatu kondisi nanti anak SD pernah ada kasus anak SD itu ketika guru wali kelasnya dikasih penghargaan. Siapa yang bisa dikasih penghargaan? Ketika gurunya ini tidak masuk, digantikan guru lain, kacau balau anak-anak itu. Karena tidak ada yang memberi penghargaan tadi. Jadi anak-anak SD itu sudah biasanya dia tertib baris karena untuk menghargai penghargaan tadi. Ketika guru lain yang menggantikan, udah lari kemana-mana, tidak ada lagi yang namanya baris, tidak ada lagi segala macam. Jadi itu yang efek negatifnya. Nah, terakhir, nah ini S19 masih ya. Nah, posisi kolom. Nah, kira-kira di antara 5 ini yang mana nih kita? Di sini ada posisi diri kita sebagai kontrol anak-anak, sebagai penghukum kan? Yang kedua itu membuat anak merasa bersalah, ataukah sebagai teman, ataukah sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, kemudian sebagai teman, ya lalu temannya, ayo anak, gimana? Ayo kita ini ya, itu sebagai teman. Atau sebagai pemantau, kita cek, ini hari kedua, begini, hari ketiga itu cukup, kita punya data. Nah, tetapi kalau manajer ini win ya, artinya posisi menang-menang ya, artinya ada 2 win-win. Oke, kesepakatan antara satu yang di sini manajer. Oke, sepakat? Ini sepakat? Oke. Jadi dua-duanya win-win. Jadi di antara 5 yang mana Bapak Ibu yang lebih ideal? Menurut Bapak Ibu, penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman atau pemantau? Alamat mana yang terbaik? Kalau dari saya ada 3. Cara guru ini sebenarnya. Ya. Menurut saya sebagai teman, sebagai orang tua, Di sini Pak, sebagai penghukum yang mana? jadi teman dia, manajer bapak sudah. Nah, oke. Baik, ada lagi? Kuintan, yang ini gimana? Pemantau. Komentar? Sebagai teman. Oke, saya jawab dulu. Efek dari sebagai teman ini terkadang kebablasan. Kalau kadang kita memposisikan sebagai teman, kadang anak-anak tidak bisa mengukur kita. Ujung-ujungnya kita sebagai teman sama mereka ukuran tadi. Ya, mungkin Bapak Ibu udah paham kalau kita sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kita seolah-olah mencari kesalahan, jadi seolah kita tidak percaya kepada anak. Ya, seolah-olah sering pantau terus, dicari-cari kesalahan kita. Nih, salah sih kira ini salah, kan? Juga. Jadi apa yang benar itu manajer. Manajer itu ada saatnya dia sebagai teman bisa pendekatan, dan kita memiliki dan itu win-win, sama-sama kesepakatan. Deal, oke. Jadi kalau kamu buat ini konsekuensinya, tidak cukup, dan itu adalah manajer. Oke. Institusi nanti Bu kasih aja ya, ini nanti bisa. Oke, Bapak Ibu mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin tadi sudah tanya jawab, saya mohon maaf kalau ada kelebihan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup sesi pertama dan kita lanjut lagi sesi kedua untuk prakteknya saja. Terima kasih, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Neila Izati yang sudah memberikan materi tentang budaya positifnya. Baik, acara selanjutnya yaitu praktik baik yang akan disampaikan oleh Aslianti Sekresur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul di perpustakaan SMAN 11 Batam. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh pengetahuan seperti ini, dan semoga kita menjadi pengikutnya di akhir akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Yang saya hormati Bu Yelmi sebagai perwakilan dari kepala sekolah, yang saya hormati teman-teman majelis guru, terima kasih atas kedatangannya, kemudian atas bantuannya, mengucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya melanjutkan diseminasi budaya positif dari yang telah disampaikan Bu Nela. Ini juga merupakan tugas kami modul 1.4, yaitu kami berbagi praktik baik kepada rekan-rekan majelis guru lainnya. Yang mana sama-sama kita ketahui apa sih
budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Yang pertama di sini adalah segitiga institusi. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ya segitiga institusi yang saat tadi sudah disampaikan Bu Nela, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Saya akui selama saya menjadi kesiswaan di sini hampir beberapa tahun, yang saya lakukan di sini masih pada tahap penghukum. Yang mana memang tatanya sudah kita buat, tapi hanya berbentuk satu arah. Itu hanya dari guru, tidak melibatkan siswa, tidak melibatkan komite. Di sini kita kalau segitiga institusi yang pertama kita di sini menstabilkan identitas. Apa itu? Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan. Yang selama ini saya lakukan, kenapa kamu ini dengan mata melotot, dengan wajah garang, dengan suara melengking, dan itu anak langsung takut. Itu sebenarnya tidak boleh, karena dia sepertinya dia takut dengan tindakan saya. Gitu. Kemudian yang kedua di sini adalah validasi tindakan yang salah. Apa itu? Setiap tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar tadi. Apakah dia kurangnya kebutuhan pengakuan, penghargaan, kasih sayang, atau keamanan? Yang selama ini kita tidak mencari lebih detail bagaimana posisi anak itu di rumahnya. Apakah dia sering ada masalah keluarganya, atau memang kehidupan ekonominya yang susah? Nah, itu kita yang belum tahu selama ini, dan sama-sama kita akan cari tahu nanti. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kita tanya, kamu melakukan kesalahan itu kenapa? Ini Bu, oh nggak apa-apa, manusia itu tidak ada yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak melupakan maksud anak, kita memposisikan diri kita juga pernah melakukan hal yang sama. Yang mana itu sebagai motivasi biar dia sadar kesalahan yang dilakukan itu sebenarnya tidak dibolehkan. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan praktik baik ya Bapak Ibu ya. Kita akan memposisikan diri kita di antara 5 kontrol yang tadi. Jadi saya minta satu kelompok terdiri atas 2 orang. Bumenar dengan siapa Bumenar? Oke. Pak Sukri dengan siapa? Ambi. Ridho dengan Insan. Pemantau. Oke. Ini contoh penerapan segitiga institusi. Atau kita praktek dulu gimana Bapak Ibu? Praktek dulu ya. Atau kita cari tahu dulu. Oh, cari tahu dulu boleh. Nah, kalau kita menggunakan segitiga institusi, ada 3 langkah yang kita lakukan seperti yang tadi. Yang pertama, kita lakukan video berikut. Definisi dari segitiga institusi. Contoh dari penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Kira-kira ada tanggapan? Siapa yang bisa mengajukan, yang bisa memberikan saran? Kira-kira posisi itu, oke, silakan. Oke, Pak. Jadi segala apapun yang kita lakukan bersama mungkin sekali ya kita harus sama kayak kita bisa kita marah juga ini ya wajar karena kalau jadi hal itu dengan bapak itu marah. Kemudian itu masuk ke sisi kemudian kita mengenai itu berarti dia mulai dia menanyakan hati apa sih jadi mulai kira-kira menurut kamu apakah perbuatan ini kemudian setelah dia kerja baru kita mulai terakhir pada posisi MK itu biasa apalagi itu benar-benar kita mengembalikan posisi hakim terdakwa ke posisi yang bisa diterima
Jadi kita yang menyekolahkan ya wajar, sesuatu hal itu wajar dalam ya pasti lah. Nah kemudian kita berfungsi meneruskan, kemudian kita mengambil kebanyakan yang pasti kita semua. Oke, terima kasih Bu Nela. Ya, itu adalah tadi tindakan yang dilakukan oleh seorang guru yang selama ini tidak pernah saya lakukan selama saya menjadi kesiswaan. Jadi di situ ya betul kata Bu Nela, ada 3 tindakan yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bahasa apa yang keluar atau apa kata-kata yang harus kita keluarkan dengan posisi, boleh di situ kalau Bapak lihat dulu tadi, Bapak tadi memposisikan diri sebagai apa? Manajer. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Memang tidak ada manusia yang sempurna, termasuk saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang berikutnya, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, karena dia saking emosinya, ini kita membenarkan sementara tindakannya. Karena dengan kuat emosi, kalau emosi nggak akan selesai. Jadi kita cari dulu. Kamu berhak kok merasa seperti itu. Kemudian, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kita tanya lagi. Apakah dia bisa menjadi orang yang lebih baik terhadap temannya dengan melakukan tindakan seperti itu? Nah, lanjut yang kedua. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Ini tahap yang kedua kita lakukan. Kata-kata yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Contoh dia tadi, dia marah-marah sama kawannya sampai dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk, misalnya bertinju, atau menampar, atau memukul. Tapi masih sebatas omongan. Yang berikutnya, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Ditanya tadi, kenapa kamu sampai melakukan itu? Ya disebutkan oh ini Pak dan sebagainya. Selanjutnya, kamu pakai rasa bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap yang baru. Dari sikap dia yang salah, kita tambahkan. Bagaimana dengan sikap yang salah tadi? Kita timbulkan sikap yang positif, yang baru. Selanjutnya, langkah yang ketiga. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Kata-kata yang kedua, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kita yakinkan. Oh, di situ kita harus bertanggung jawab, kita harus disiplin, kita harus saling menghormati dengan tidak mengganggu kawan, mengejek kawan dan sebagainya. Kita kaitkan lagi. Karena kesepakatan dibuat oleh semua siswa dengan guru. Kemudian sama-sama disepakati. Selanjutnya, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Kerjasama Pak, saling menghormati. Nah, kalau kita saling menghormati berarti kita tidak menyakiti sesama kawan. Walaupun dengan kata-kata itu juga sikap yang tidak baik. Berikutnya, apa bayangan kita tentang kelas ideal? Jadi, kelas ideal itu seperti apa yang kita harapkan? Yang tidak ribut Bu, yang kita saling menghargai Bu, yang kami dilibatkan dalam kegiatan Bu. Seperti itu. Selanjutnya, kamu mau jadi anak seperti apa? Kita kaitkan. Apa sih keinginan anak itu? Dan kita sama tahu tidak ada anak yang timbang kita ditanya pasti mempunyai cita-cita. Jadi kita kaitkan lagi seperti itu. Oke Bapak Ibu, kira-kira bisa dipahami? Bisa? Oke. Jadi satu menjadi guru, satu menjadi siswa. Siapa yang mau dulu tampil? Manajer, pembuat selalu salah, atau penghukum, atau sebagai teman? Bapak sebagai apa? Teman. Oh, boleh. Boleh. Siapa yang jadi siswa? Menit. Nah, kasusnya? Nah, ya. Ini ada kasus kalau sebagai manajer. Kasusnya ada. Apa Bapak? Ada kasus? Nah, boleh. Umurnya juga. Di sini kasusnya ya, saya masuk presenti. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicari guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan
Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan kembali untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Itu nanti posisi mana nanti Bapak Ibu jawab ya. Tolong bantu ibu ya. Kemudian namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Sati memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni ya. Bu Sati menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Sati menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Sati menanyakan kembali apa yang mereka lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormatinya Bu Sati. Baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa pengakuan mereka tidak sesuai dengan komunikasi. Ibu Sati melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah agar ada batasan apakah ada batasan. Setelah berpikir senang kali Vivi memikirkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman kelasnya. Kemudian tema yang mereka ini adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap dan menghormati dan misalnya para adik dulu. Kemudian Pak memperhatikan Winsan yang hari itu tidak masuk, sementara wali kelasnya Winsan, tapi para masuk. Pak Sofian di sini sebagai siswa yang berkasus. Nah, ketika disuruh mengerjakan tugas oleh Ibu Eni sebagai ibu pengganti Pak Ahmad, mereka tidak mengerjakan tugas. Jadi dia berangkat akan mengerjakan tugasnya. Nanti dimarahin tugas sekolah, Bapak. Kemudian Pak Sofian bilang, santai aja Bu, nanti siap juga dulu. Itu. Jadi setelah besoknya, setelah wali kelasnya masuk, Bapak konsultasi dengan wali kelasnya. Sebagai ibu pengganti tadi. Jadi Winsan ini mengambil posisi, dia menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, sekarang Bapak sampaikan. Bisa? Oke, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Anak hari ini Bapak tidak bisa. Bu Insan. Bisa anak-anak di santai aja. Mumpung tak ada bisa apa dilakukan? Pak disebut lagi. Lalu selesai kan? Nanti. Itu sebagai teman. Tugas itu nanti akan selesai juga. Untuk yang pas deadline itu. Masalah itu sudah selesai. Kita harus gimana? Tugas. Oke, itu dari kelompok Pak Rahman. Ada yang mau memberikan tanggapan? Udah ini? Kira-kira restitusi apa posisi kontrol guru yang telah dilakukan Pak Rahman? Baik, kalau saya melihat di sini Ya, Pak Ahmad sebagai teman. teman. Nah, Alasannya karena dari siswa itu menganggap bisa diajak ramah ya, tertawa bercengkrama. Dengan tipsnya dari ini ya, kemudian menjadi gampang aja sempurna dan tidak mengindahkan peraturan yang diberikan gurunya. Misalnya gurunya untuk diajak buat tugas nggak mau, yang remeh lah gitu ya. oke, tepuk tangan dulu kemudian ini. Ada tanggapan yang lain? Nah, betul. Yang dilakukan Pak Rahmat tadi posisinya sebagai teman. Jadi mungkin Pak Sofian berlaku yang baik terhadap Pak Rahmat karena dia menganggap posisinya sebagai teman. Nanti lain kasus dengan kebiasaan. Misalnya Pak Sofian ketika siswanya bertemu dengan Bu Insan, dia memposisikan dirinya sebagai manajer, tidak mau lagi dia sebagai teman, atau dia melakukan sebagai yang lain gitu. Jadi kalau anak sebagai teman, dia mengikuti siapa gurunya yang bisa dianggap sebagai teman. Nah, itu efeknya tidak bagus sebagai teman. Ya? Oke, sekarang sebagai manajer ada dengan melakukan 3 tadi
menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan keyakinan kelas dengan kata-kata yang seperti tadi. Ingat? Oke, kita coba ya. Siapa yang jadi dulu? Dulu. Nah, dia jadi siswa. Oke, kita balik dulu. Oke, ini validasi tindakan yang salah. Kasusnya sama. Bu Mena menggantikan Bu Lisa yang tidak masuk dengan mengerjakan tugas. Denis ini posisinya sebagai siswa. Siswa murid boleh. Oke. Silakan Bu dimulai. Kakak tadi tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Ya Bu, saya minta maaf. Sebenarnya saya tidak buat karena saya sedang asik bercerita dengan teman saya, Bu. Kira-kira apa yang kakak ceritakan? Tidak ada buahnya bercanda-canda, Bu. Apakah kakak tahu pada saat ini adalah waktunya belajar? Ya Bu, saya tahu, Bu. Terus kenapa kakak lakukan? Silakan, Bu. Oke. Nah, jadi untuk ke depan, ya, kakak tahu bahwa yang kakak lakukan itu tidak baik. Iya Bu, saya tahu. Jadi untuk yang masa yang akan datang, apakah Kak Deni bersedia untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku? Saya bersedia, Ibu. Apakah kakak siap untuk belajar dengan serius? Siap, Bu. Kalau begitu, untuk selanjutnya berbuatlah yang terbaik dan jangan melakukan hal-hal yang buruk lagi. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi ada yang memberikan tanggapan? Boleh. Baik, saya menanggapi keterangan kasus dari Bu Maina dengan Bu Dini tadi. Itu semacam ada penekanan dari Bu Maina. Ternyata boleh. Yang boleh itu adalah sikap itu muncul dari siswa. Iya. Jadi kita pancing dia apa yang baik. Sebaiknya apa yang kamu lakukan. Jadi kita tidak boleh kamu berjanji, tidak boleh. Tapi memang dia tertekan. Iya. Sebenarnya sifat positif itu muncul dari siswa Iya. dengan pertanyaan-pertanyaan, maka dia sadar, kemudian dia muncul kesadarannya itu. Kita kuatkan. Jadi gurunya menguatkan saja, bukan berarti kita tekan dia. Kamu tahu kalau kamu itu salah, itu tidak boleh. Dia harus merasa salah sendiri. Kemudian akan muncul nanti sikap positif dari dirinya. Itu. Oke, ya betul sekali Pak Sofyan, apa yang disampaikan oleh Pak Sofyan memang seperti itu yang kita kehendaki. Dari nada yang disampaikan oleh Bu Mena tadi memang lembut, tapi memang ada penekanan di situ. Nah, oke sudah, nggak usah, oke. Ya, kita sampai tidak kalau nanti kita buat ke informasi ya, Pak ya. Ya. Yang kita lihat yang pertama. Dimakan terus slide-nya bisa begitu. Atau diambil dan dibuat di sana. Oke, nanti Pak Hafi udah dapat ya? Sudah. Oke, yang pertama itu tertib, bersih dan nyaman. Tertib, bersih dan nyaman. Kailangan Udah ini. Kita biar dibaca semua ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang kedua boleh makan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa untuk Nanti siswa. kita rubah jadi positif. Karena terkadang anak-anak juga kadang ini ya Pak. Nanti kan jalan bisa ada juga tuh. Cemilan sambil belajar. Itu sama dengan makan Ya, sambil belajar. boleh makan cemilan sambil belajar. Yuk. Oke? Ya. Harus bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Bersih. Bersih udah tercover di nomor Sesuai ini aja, nanti kita ubah kalimat. Bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Kemudian kelas terbebas dari sampah
kelas tertib. Sama ya. Kemudian tidak membuat kegaduhan kelas. Kemudian saling kerjasama dengan anggota kelas. Menjaga tata krama dengan warga kelas. Menimbulkan kembali disiplin positif yang disadari oleh motivasi diri. Menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi diri. Kemudian selalu berpakaian bersih dan rapi. Dasari motivasi diri. Ya, oke. Selalu berpakaian bersih dan rapi. Kita berpakaian dengan rapi dan baju masuk ke dalam. Jadi berpakaian rapi dan celana atau rok. Oke, selesai bukan? Oke. Jadi di sini ada 10 keyakinan kelas yang telah kita buat. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Yang pertama di sini tertib, bersih dan nyaman. Nah, kalau misalnya tertib kita sudah sama tahu nih ketika posisi belajar seperti apa, ketika kita ada penugasan seperti apa, itu sudah tercover tertib, bersih dan nyaman. Kira-kira positif negatif Bapak Ibu? Positif. Kita ambil checklist yang pertama, Vincent. Yang pertama kita sepakati ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, boleh makan dan cemilan sambil belajar. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Posisinya negatif positif? Negatif, dan itu juga tidak diperbolehkan karena ketika kita makan juga tidak fokus belajar. Jadi kita minum tak masalah, tapi kalau makan tidak. Berarti kita hapus ya Bapak Ibu ya. Ya. Yang kedua, maaf, mungkin ini kalimatnya dulu, nanti baru kita ke sepakatan. Jadi tetap boleh, cuma kita ubah positif. Misalkan kita tidak boleh makan, ya kan? Artinya di sini kita kira-kira anak-anak itu kalau makan itu kan kalau belajar kan pasti tak bisa makan kan? Mengikuti pembelajaran itu diubah ke positifnya. Ya. Sebenarnya kalau tidak boleh makan sudah tercover di tertib. Tertib itu kan posisi kita makan, posisi kita belajar, mengerjakan tugas gitu. Sudah tercover sebenarnya tidak boleh makan gitu. Itu kan dilarang makan kan? Nah, oke. Selanjutnya, bersih, tidak ada sampah Bapak Ibu. Itu masuk mana? Satu sudah tercover ya, bersih sudah ada di situ. Jadi boleh dihapus, pingsan atau di mehaya, yang merah seperti diambil ya. Bersih sudah. Kelas terbebas dari sampah, bersih, sama ya Bapak Ibu ya, sama, kelasnya bersih. Yang nomor 3 nggak usah, sudah bersih di atas. Yang 3 juga tidak usah, itu sudah bersih, sudah tercover di nomor 1 ya. Kemudian yang nomor 5, tidak membuat kegaduhan kelas Bapak Ibu. Kira-kira tercovernya di mana? Tertib. Lanjut yang nomor 6, kerjasama. Jadi kerjasama masing-masing siswa. Ya, itu kita ambil ya Bapak Ibu ya. Ya. Tidak. Kerjasama. Ya, itu kita ambil. Kolaborasi. Menjaga tata krama dengan anggota kelas. Itu masuk kemana Bapak Ibu? Menjaga tata krama. Tertib atau saling menghormati, saling menghargai. Masuk ke saling menghargai ya, saling menghormati. Boleh? Saling menghargai antar sesama anggota kelas. Boleh diganti Vincent? Saling menghargai atau tata krama boleh. Saling menghargai antar anggota kelas. Kemudian menimbulkan kembali berdisiplin positif. Nah, disiplin
universal sebenarnya gambarannya. Iya, enggak. Tapi ini sebenarnya tidak kita kaitkan dengan hukuman ya, karena sama ini kita disiplin itu harus mematuhi aturan gitu kan? Ya, disiplin positif. Dari yang berikutnya selalu berpakaian bersih dan rapi. Mana waktu itu tertib, ya, memakai baju sesuai dengan jadwalnya ya. Selanjutnya berpakaian sama, berpakaian rapi, baju masuk ke dalam itu juga sama. Jadi berpakaian rapi. Jadi Bapak Ibu dari 10 keyakinan kelas yang telah kita sepakati, kita hanya ambil 4 poin. Yang pertama, tertib, bersih, dan nyaman. Nyaman berarti kita merasa nyaman kelas itu dengan keadaan bersih, tidak ada kegaduhan. Kemudian dalam suasana yang nyaman, bersih, dan rapi. Tertib juga boleh. Berikutnya, saling bekerja sama atau kolaborasi antar sesama murid. Nah, itu yang nanti bisa kita kaitkan ke diferensiasi. Kita nanti membuat kelompok sesuai dengan minat dan bakat muridnya. Berikut, saling menghargai. Jangan ada pembulian di situ, jangan ada ejek-mengejek di situ. Jadi kita saling menghargai antar sesama tanpa membedakan ras, agama, dan yang lainnya. Berikutnya, menimbulkan kembali disiplin positif. Nah, ketika ada masalah, kita kembali ke segitiga restitusi dengan konteks disiplin positif yang tadi. Nah, jadi ada 4 keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Nanti sama-sama kita coba buatkan di kelasnya masing-masing, sama-sama kita sepakati. Dan kami harap ini juga akan berlanjut untuk masa yang akan datang. Dan Bapak Ibu, ini boleh diperbaiki. Dari waktu misalnya 2 bulan lagi kita tambahkan Ibu, boleh. Jadi ini bukan bersifat tetap, boleh berubah-ubah. Tapi sarannya harus positif. Tadi bisa? Lagi. Ya, oh boleh, silakan. Oke, silakan. Mengenai Keyakinan kelas. keyakinan kelas ini. Ya. Mengenai keyakinan kelas itu tadi pada awal kita Oke, ya. Apakah dibikin ketika kita mau mengajar hari itu saja atau berlanjut untuk hari berikutnya? Ya kan Pak? Nah, karena di awal pertama set ya. kita bikin Keyakinan ini. kesepakatan kelas. Iya, ya namanya keyakinan kelas. Perjanjian gitu. Tak boleh perjanjian lagi Pak. Jadi kita sama-sama kita mau kita tuh keyakinan kelas. Ya. Maka kita bikinnya di awal masuk semester. Iya betul. Atau setiap kita mengajar. Oke. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apakah keyakinan kelas dibuat awal semester pertemuan pertama atau setiap kita mau mengajar? Ada yang mau memberikan komentar? Oke. Berani? Awal semester. Oke. Awal semester jadi dia bersifat tetap, tidak berubah-ubah. Rumena? Awal semester. Bisa? Oke, awal materi baru di pembelajaran. Nah, ada 3 jawaban. Yang Rumena dengan ini bersama yang di awal semester. Kalau bisa setiap pertemuan pembelajaran. Tapi kalau kita ya, contoh lagi ada 5 bab, berarti kita ada 5 kali perubahan. Nah, itu tergantung kesepakatan kita Bapak Ibu. Jadi awalnya misalnya kita awal semester maksudnya buat kesepakatan kelas. Dan kita sepakatan itu kita kan di kelas. Kira-kira kalau nanti ada revisi, ada tambahan atau ada perubahan, boleh kita tambahkan. Nah, kalau semua kita susulkan tadi seperti maksudnya, kita bukan baru minta, tapi kita revisi, kita tambahkan, boleh. Jadi bukan maksudnya sebenarnya kita revisi enggak, tapi kita sesuaikan kira-kira ada yang bisa masuk kita tambahkan. Jadi yang nomor 4. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, nah sekarang saya ada 1 SBK untuk Bapak Ibu. Oke? Oke, ya. Keyakinan kelas ini. Baterai udah dicas. Jadi kalau udah masuk ini keyakinan kelas itu dari kelas yang buat nanti disampaikan semua juga majelis. Jadi satu komitmen kesepakatan yang mengajar. Jadi kita tidak ribet. Nanti guru ini buat lagi buat pusing anak itu. Oke. Ujung-ujungnya itu juga. Jadi
wali kelas di awal pembelajaran sepakat dengan anak. Ya. Sampaikan ke guru-guru yang ngajar di kelas itu nih, 12 IPA ini kayak gini kelasnya, Ya. tahu semua. Ya, betul. Tapi kalau semua guru buat anak pusing Pak. 12 orang guru masuk 12 12 itu macamnya, 12 itu tempelan intinya. Jadi mana lagi yang mau diikuti? Ya. Semacam itu. Oke, terima kasih Pak Sofyan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu Pak Sofyan. Nah, usulan Pak Sofyan ada benar juga Bapak Ibu. Kita ada 15 mapel ya Pak Sofyan. Ya, kalau 15 mapel guru buat, berarti ada 15 tempelan di masing-masing kelas. Sebenarnya kami berbagi praktik baik ini memang kami gunakan kepada semua guru. Nanti aplikasinya nanti wali kelas lah yang buat. Nanti kita sepakati nih, ya seperti tadi, oh ini kami tinggal tahu dan lihat, oh ini sekolah kelasnya. Tapi kalau kita bisa mau menambahkan, boleh kita konsultasikan dengan wali kelas tadi. Bu Intan kira-kira ini kurang, Bu boleh tadi tambahkan. Jadi kita komitmen, konsekuen menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh kelas. Keyakinan yang ada di kelas masing-masing. Ini Bapak Ibu ya. Nah, kembali yang ini dari Bapak Ibu. Gini, saya akan membuat satu kalimat. Nanti tolong disambung dengan kata-kata terakhir. Nah, Bapak Ibu tanya. Oke, Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Ya. Disepakati. Ya. 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 Oh ya. Oke. Oke. Sepakatan sudah ditulis, sudah disepakati bersama. Seiring berjalannya waktu ada siswa yang tidak mematuhi. Nah, oke. Yang lain ada kata Bapak Ibu, kira-kira bagaimana solusinya nih? Siswa kita ada nih. Nah, Ibu adalah anak-anak kita ini di 6 kelas. Tadi kan tugas pertama ada selesai nih, dengan 3. Kalau tak ada tugas anak ini juga nggak tahu, boleh nggak yang mengajar masuk? Yang ada itu nih. ya. Oke, satu lagi Pak. Seperti aja, untuk happy aja. Jadi saya akan menyatakan satu kalimat. Nanti tolong disambung oleh dari Kemenar. Misalnya saya contoh kalimatnya. Hari ini saya merasa bahagia. Jadi nanti Bu Menar sambung bahagia itu apa lanjutan kalimatnya. Jadi juga nyambung terakhir dari kata yang disampaikan Bu Menar, sambung. Oke Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu? Bisa ya Bapak Ibu ya? Paham ya? Contoh, hari ini saya sangat bahagia. Apa pertanyaannya? Oh iya betul ya. Solusinya gimana Bapak Ibu? Silakan Bu Lela. Kalau misalnya kayak dengan kelas sudah kita sepakati, ada siswa yang melanggar. Iya betul. Berarti dia tidak menjalankan keyakinan kelas. Oke, terima kasih Bu Asriana. Ini saya akan mengambil sendiri. Yang pertama Bapak namanya juga peraturan. Yang namanya peraturan adalah keyakinan, mulai keyakinan kita sepakati kemudian jadi peraturan. Di mana-mana peraturan itu pasti ada yang melanggar. Di mana saja mau sebab apapun peraturan itu pasti ada yang melanggar. Itu satu yang harus kita yakini. Yang kedua, jikalau ada yang melanggar, nah itulah tadi ya kita bersama. Kalau dia melanggar dengan guru bersangkutan, maka kita kembalikan lagi apa keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati. Dan kemudian keyakinan itu harus ada konsekuensi apa yang harus kamu terima apabila keyakinan ini dilanggar. Itu bukan cuma sekedar keyakinan, jika dilanggar kira-kira apa nak hukumannya, itu konsekuensi hukuman ya Bu ya, maaf. Konsekuensinya apa gitu kan? Iya Bu, nanti besok saya harus membaca 10 halaman dihafalkan. Oke. Apa konsekuensi yang lain? Iya Bu, besok saya yang pikir konsekuensi lagi. Nah, itu harus ada konsekuensinya. Jadi kalau menurut saya kan itu buat ini namanya peraturan pasti ada yang melanggar, dan disitulah tugas kita bagaimana mengembalikan kembali ya konsekuensi dari keyakinan yang sudah disepakati bersama. Jadi kita mau melibatkan anak dengan tujuan supaya anak tuh yang buatnya saya juga, yang saya melanggar berarti saya harus menerima konsekuensi dari apa yang sudah disepakati. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Nela, bukan Bu Nela. Ya, seperti itu Bapak. Jadi kita bukan hanya sembunyi dalam membuat keyakinan, tapi kita sampaikan kepada anak. Nina, kita buat keyakinan, kira-kira kamu mau kelasnya seperti apa? Kita sadarkan mereka dulu. Yang selama ini kamu dihukum, hukumannya yang bervariasi, dan Bapak sebagai bla-bla-bla dan sebagainya. Sekarang kita sama-sama sepakati. Dia sama-sama yakin dengan keyakinannya. Ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang terakhir.
Segitiga itu sih betul. Itu posisi kontrol guru. Kalau yang 5 posisi kontrol guru yang tadi. Ya betul. Oke Bapak Ibu, kita seperti yang tadi ya. Jadi saya akan menyatakan sebuah 5 belum disambung. Saya tidak mulai dari Bumenar. Saya akan siapa nanti yang saya sebutkan namanya tolong sambung kalimat saya. Latih kata terakhir dari kalimat yang saya sampaikan tolong disambung. Berikut selanjutnya. Sampai terakhir nanti menela. Ya. Contoh, hari ini saya sangat merasa bahagia. Nah, nanti bahagianya apa kalau sambung kalimatnya? Bahagia adalah saya banyak duit. Gitu. Pokoknya kata terakhir. Iya, ada yang siapa nanti? Duit nanti siapa lagi? Oke, dan Bapak Ibu paham ya kata terakhir dari kalimat yang disampaikan kawan. Oke, nah hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan majelis guru atas partisipasinya memberikan dukungan kepada kami selaku guru penggerak Angkatan 9 Kota Batam. Silakan Pak Sofian. Batam kota maju dan kota berkembang. Mantap, maju. Batam harus Berpikir. harus kedepannya lebih bagus lagi. Oke, Anda bisa. Berpikir harus lebih baik lagi. Ayo. Lagi. Lagi mau makan kue. Oke, Anda bagi dong. kuenya di bawah. Oke, Anda bagi. Jualan yang enak dan murah. Oke, mantap jadi murah. Murah. Murah sekali harga barang-barangnya. Oke. Barangnya. Barangnya. Nyaman. Barangnya harga Oh, ada lambung. melambung itu biasanya bola. Oh, bola. Itu bola. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi terima kasih sudah menyampaikan saya Mas Yadi dan Nela. Ucapan terima kasih atas dukungannya. Semoga kita bisa menjadi pendidik yang menyenangkan siswa untuk masa yang akan datang. Ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih lagi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah paparan dari praktik baik budaya positif tadi, kita akan refleksi sebentar. Kira-kira apa refleksi dari materi yang sudah disampaikan oleh Naila Izati dan Asriyati? Oke, pada rekan-rekan ada yang menyampaikan refleksi? Saya persilahkan. Baik, persilakan untuk yang satu arah masuk ini. Baik, dari pemaparan ini saya tanggapi bahwa kita sebagai seorang pendidik karena tugasnya bukan sebagai mengajar aja, tapi juga sebagai motivator untuk anak didik. Jadi di dalam aturannya dari tanggapan saya dari yang disampaikan Bu Nila sama tuaskan tadi bahwa kita harus membuat kesepakatan dengan siswa, dengan guru, bagaimana kita motivasinya kedepannya seperti apa, arahnya kemana. Jadi tidak ada merasa terbebani, siswa tidak merasa dia itu sebagai subjek, guru sebagai tidak memberikan materi saja. Jadi sama-sama melakukan bersama. Terima kasih atas waktunya. Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Naila dan Ibu Asriyati, saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa apa yang saya laksanakan selama ini sebagai seorang guru, nah itu ternyata harus diperbaiki. Ya bukan salah, ya salah sesuai dengan zaman saya.
artinya harus diperbaiki mengikuti keadaan zaman pada saat ini. Nah, kemudian konsekuensinya, walaupun saya ibaratnya produk pada masa dulu, saya harus siap untuk menerima produk masa sekarang demi kemajuan anak bangsa. Baik, terima kasih Mas, luar biasa. Memang selama ini kita menerapkan pembelajaran memang sangat jauh dari yang sebenarnya, sehingga menghasilkan siswa yang penakut, kemudian siswa yang berbangkang. Karena apa? Karena gurunya kasar. Dengan nanti akan menghasilkan anak-anak yang kasar juga. Karena pepatah kita mengatakan guru kunci berjalan, anaknya coba lagi, berarti siswa lebih parah lagi daripada gurunya. Karena menyebabkan pendidikan. Kita kemana korban dari pendidikan masa lalu? Kalau saya kan dalam penjajah dulu ya, yang tampar dan jenau kan biasa. Maka itu kita gunakan sekarang. Ingat ada coba lagi. Maka kita berubah dan berbeda lagi dan sebenarnya sebelumnya. Terima kasih atas waktunya. Di sini kayaknya kalau dari siswa memunculkan suatu disiplinitas atau budaya positif, mudah-mudahan dia tahu apa yang komitmen yang harus dia lakukan. Nah, itu suatu jalan untuk dia. Yang buat keras siapa? Yang menyerahi siapa? Yang menyepati siapa? Yang buat salah siapa? Itu tahu semuanya. Nanti kalau ada yang salah, perubahan lagi seperti yang kita tahu ini. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kita menstabilkan identitas itu kita bertanya kepada anak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi memang kesadaran internal dia dari dalam diri dia, motivasi dari diri sendiri. Dia mengakui kesalahannya, dia tidak akan membuat salah lagi. Kita sebagai guru hanya mengingatkan tindakannya itu salah. Nah, kita kan nanti yang terakhir baru kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Oke, amin teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, kita sama-sama mencoba. Kedepannya kita mencoba restitusi. Nah, kita lanjutkan juga Bapak Ibu. Di sini ada keyakinan kelas. Ada nanti kertas Sidinot saya bagikan. Kita akan mulai dengan keyakinan kelas. Kita mau kelas kita ini seperti apa? Nanti Bapak Ibu boleh tulis sesuai dengan versi Ibu Bapak, nanti kita tempelkan di belakang. Maunya seperti apa? Ya, sebagai model. Ya, kita menyusun keyakinan kelas yang akan kita terapkan dalam pembelajaran. Nah, kita maunya seperti apa di kelas ini? Mau dibawa mana kelas ini? Nanti kita gabungkan semua. Ya. Nah, di sini keyakinan kelasnya boleh bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Abstrak itu maksudnya agak jelas. Contoh, tidak boleh berlari-lari. Itu kan nanti negatif. Nanti kita positifkan. Jadi seolah-olah keyakinan kelas itu gampang diingat. Contoh tadi, masuk tepat waktu. Itu sudah positif. Tapi jangan terlambat. Kata-kata jangan itu bernada negatif. Jadi nanti kita ubah ke arah positif. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang bersifat umum. Yang berikutnya, pernyataan keyakinan kelas yang biasa dibuat dalam bentuk positif. Jangan berlari-larian, berarti tertib di kelas. Jadi kita menghilangkan kalimat-kalimat negatif. Berikutnya, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak Bapak Ibu, ada gampang kita ingat. Terus, keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jadi kita sama menerapkan dengan siswa. Dan itu saya coba langsung membuat keyakinan sekolah. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ini di sini kita sama-sama Bapak Ibu sama teman-teman. Jadi posisinya sebagai teman maunya seperti apa? Nanti kita sepakati. Yang berikutnya, keyakinan kelas boleh ditinjau, boleh diperbaiki untuk masa-masa yang datang. Contoh sebelum kita lakukan ini, berikutnya, Bu, kita tambahkan ini Bu, yang penting kesepakatan dan kita lakukan bersama-sama. Oke Bapak Ibu silakan ditulis. Kira-kira kalau kita mau dibuat seperti apa? Keyakinan kelas buat itu ada
Kalau harusnya memang kesepakatan kita bersama. Kalau saya sudah coba terapkan di kelas Unipa udah sticky note-nya, tapi boleh di rumah kan boleh. Seharusnya memang untuk wali kelas, tapi sudah di semuanya kita sepakati gitu. Tapi karena kemarin saya belum mencoba, saya coba di kelas Unipa sudah ada, di kelas IPA sudah ada. Jadi kita anggapnya di sini kita satu kelas dulu. Nanti baru kita praktekkan ke siswa. Kalau sudah siap, yang di belakang, ayo di mana? Oh ya, oke. Biar kumpul daerah. Bisa dulu, biarnya ada tempat mana yang sudah siap. Oke, mungkin ada yang pertama belakang. Ya, bukan dari sini aja sampai. Oh, boleh dibacakan boleh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti praktik saya pada hari ini. Kita berikan aplaus dulu.